Beberapa hari yang lalu heboh nih di media sosial bahwa 5 pemain judol ditangkap karena merugikan bandar. Kumaha caritana eta bisa gitu? Harusnya kan bandarnya ditangkap juga. Kenapa cuma pemain doang? Ada apa ini? Kita simak videonya. Gara-gara main judol dan mengelabui bandar judonya, 5 orang ditangkap Polda DIY. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ntar dulu deh, ini berita kayak ada yang aneh gitu. Di gua kayak ada yang apa ya, ada yang ganjel gitu. Kalian sama gak sih? Kayak banyak pertanyaan gitu di kepala kalian gitu. Kenapa nih 5 orang yang mengelabui bandar judol bisa ditekong sama Polda DIY? Karena bandarnya itu merasa dirugikan gitu. Jadi ini poinnya tuh bandarnya ngelapor ke Isilog, ngelapor ke polisi gitu. Berarti kan polisi tahu bandarnya nih. Kenapa bandarnya nggak ditekong, saya? Kenapa malah yang ditekong yang mengelabui dan menyebabkan kerugian? Ini gimana sih maksudnya sih? Kalau menurut berita yang gue baca, yang melaporkan ke polisi itu adalah masyarakat. Pertanyaan gue adalah, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat itu dirugikan? Ya tapi sebenarnya si bandar itu kan juga bagian dari masyarakat gitu ya. Cuman gimana ya? Kok kayak ada yang janggal gitu. Jadi si 5 orang ini, si komplotan ini main judol. Nah, waktu dia main judol, dia itu memanipulasi sistem. Jadi dia bikin banyak akun gitu. Dia bikin berapa puluh akun gitu. Jadi dia depo. Karena kalau akun baru, waktu dia depo dan pokoknya intinya balik ke kitanya itu jadi besar gitu. Jadi dia bikin akun baru gitu. Terus si bandar itu merasa dirugikan. Kalau akun baru itu ya dapat cashback yang luar biasa, dapat kemenangan yang lebih besar gitulah ceritanya. Gara-gara kelakuan si 5 komplotan ini, bandarnya rugi, bandarnya tekor gitu, Wak. Pertanyaannya, ini kenapa gimana sih? Kok bisa polisinya tahu kalau bandarnya rugi gitu? Kayak iya, menurut berita yang gue baca yang lapor masyarakat. Cuman kayak kok kok bisa gitu ya, nih kalau misalkan yang laporin masyarakat gitu ya, kok masyarakat bisa tahu nih kalau nih bandar judolnya rugi gitu? Kan yang megang omset perusahaan, keluar masuknya cash flow perusahaan, itu kan yang punya perusahaan tersebut dong. Atau si masyarakat yang melapor ini adalah bagian orang yang bekerja di judol tersebut. Iya, tapi kalau begitu kenapa tidak ditekong? Ini polisi juga kadang-kadang nih, kadang kidding dah kata gua, kalau memang mau membasmi judol, ya bandarnya dong ditekong. Apalagi kalau bandar-bandar gede. Lah, ini kok malah pemainnya ditekong? Oke, kalau pemainnya ditekong untuk direhab atau untuk diberikan pendidikan, diberikan edukasi mengenai mengenai judai apa segala macam, iya oke. Tapi kenapa bandarnya nggak ditekong? Pemain judai akan terus bertambah selama perusahaannya masih ada, bahkan beranak pinak. Lagi pula ya, ini namanya judai. Di mana-mana kalau judai ya ada untung, ada rugi gitu, dan kebanyakan pemain-pemain judai itu banyak ruginya juga gitu. Bandar juga banyak yang natskal gitu loh. Jadi maksudnya bandarnya boleh bandel, bandarnya boleh natskal, tapi penggunanya nggak boleh natskal gitu. Lagi pula kan tidak ada larangan untuk membuat akun lebih dari satu. Emang ada aturannya kalau mau main judai itu harus satu akun? Kan nggak ada juga gitu. Tapi maksudnya bukan itu poinnya apa ya? Gue jadi ngomong ngalur ngidul kemana-mana nih, saking gue nggak ininya nih, nggak resepnya nih, maksud gue nggak masuk ke pola pikir akal gue nih, nggak masuk nih, kayaknya emang kepala gue sakit. Nah lo, siapa nih yang laporinnya? Ada apakah ini? Ramai sekali. Ini otak gue rada-rada ngelag ya pas gue baca ini ya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tangkap komplotan pemain judol yang rugikan bandar 50 juta per bulan. Wait. Gue kayak rada-rada ngelag gini. Gimana konsepnya ini ya? Jadi ada nih 5 orang oknum yang suka main judol. Udah gitu, dia mengakali sistemnya judol. Dengan cara ternak akun. Karena biasanya kalau misalnya pertama-tama kita baru bikin akun itu, katanya gue gak pernah judol ya. Nah, katanya itu awal-awal tuh dikasih menang, biar orangnya tuh ketagihan terus gitu loh. Nah, dia buatlah ternak akun yang banyak gitu loh, dan bandarnya mengalami kerugian 50 juta, dan akhirnya hari ini mereka semua ditangkap. Ini maksudnya bandarnya dilindungi atau kayak gimana nih? Kok kerugian bandar bisa dilaporkan dan pemainnya ditangkap? Pertanyaannya yang ngelaporin siapa? Bandarnya dong berarti yang nangkep polisinya tahu dong bandarnya siapa. Ini sih kocak sih. Sama aja kayak misalnya gue nih beli narkoba nih misalnya nih ya.
terus gue nipu bandarnya gitu, gue kagak bayar, gue pesen 100 misalnya, terus gue kagak bayar gitu, melarikan diri, terus bandarnya kucuk ke polisi, lapor, terus gue ditangkap gitu. Kalau sebaliknya gimana? Misalnya gue beli nih 100 nih butir inek gitu kan, terus kagak ada rasanya nih, rasanya isinya tepung doang gitu, terus gue harus lapor ke siapa? Lapor ke perlindungan konsumen gitu atau nggak gimana nih? Atau lapor ke Kaseto gue? Emangnya kayak bandar narkoba, bandar judo gitu ada yang melindungi gitu ya? Ada OJK-nya gitu atau nggak ada dinas apanya gitu yang melindungi? Kalau misalnya buat konsumennya ada perlindungan juga gitu ya, misalnya gue ditipu gitu beli narkocoy itu, habis itu kagak ada rasanya isinya tepung doang gitu, terus gue bisa gitu lapor ke Halo Konsumen atau di mana gitu ya. Yang ditangkap kok bukan bandarnya, Pak? Terus ini merugikan bandar sama dengan merugikan negara kah? Kok perlakuannya hampir sama gitu? Mohon maaf ya, ini pertanyaan awam saya aja sih, Pak, gitu ya. Ini laporan bandar ditanggepin ya, tapi laporan rakyat biasa nggak ditanggepin. Lagian kalau bandarnya udah lapor, berarti bisa ditangkap harusnya. Atau jangan-jangan bandarnya ada. Polisian kita emang ada aja gebrakannya nih. Berita yang lagi viral. Polres DIY menangkap 5 pelaku diduga ternak akun dan merugikan bandar judi online. Coba. Lah, katanya kepolisian mau memberantas judi online. Lah ini yang 5 pelaku ini katanya ini merugikan bandar. Lah kok jadi tersangka? Pertanyaannya, yang melaporkan itu otomatis bandar atau siapa? Dan kepolisian apakah jadi backingan judi online? Nah, sebagai netizen kok coba komen pendapatnya netizen gimana? Pendapatnya gimana ya? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas lagi ya. 5 orang pemain judol ditangkap karena merugikan bandar judol. Joke of the day. Ini lucu banget asli. Kok bisa-bisanya ada 5 orang ngerugiin bandar judi online, kok malah ditangkap? Kenapa nggak bandarnya aja sekalian ditangkap? Lagian pertanyaannya, ini yang ngelaporin siapa? Lagian gue yakin banget masyarakat malah seneng bisa lihat bandar judi online dikadalin sama pemain judi online-nya. Kalau perlu sampai rungkat, sampai bangkrut. Ya kalau saran dari gue, mendingan Pak Polisi hire orang-orang kayak gini, diajak kerja sama aja buat bikin miskin para bandar judi online. Kan lumayan pemasukannya, bisa buat nambahin. Ngerti Aiman, dia mah bener-bener ngerti bakal Polda DIY ayeuna keur viral ya. Tonton gila sakedap. Polisi tangkap pelaku judi online, tapi kok bandarnya yang nangis? Siapa sebenarnya yang dilindungi? Sebuah penangkapan pelaku judi online oleh Polda DIY baru-baru ini. Tapi anehnya, bukan karena keberhasilan polisi membongkar jaringan kejahatan digital. Justru publik dibuat mengernyit karena satu kalimat ajaib dalam narasi media, bandar besar mengalami kerugian akibat pelaku. Oh, tunggu dulu. Sejak kapan bandar judi online jadi korban? Sejak kapan penjahat kelas kakak minta belas kasihan karena rugi? Ini bukan plot sinetron, tapi kenyataan pahit. Seorang pelaku judi online ditangkap, dan yang tampaknya paling tersinggung adalah bandarnya sendiri. Publik pun spontan bertanya-tanya, dan gak bisa disalahkan. Apakah polisi sedang menegakkan hukum, atau sedang membantu salah satu bandar menyelesaikan konflik internal? Lebih lanjut, siapa sih yang sebenarnya melapor? Jangan-jangan yang tutup pintu kantor polisi itu bukan warga resah atau korban kerugian, tapi bandar yang usahanya terganggu? Ini seperti bos mafia melapor ke polisi karena anak buahnya curang dalam bagi hasil. Kalau benar ini yang terjadi, maka penegakan hukum kita sedang mengalami krisis eksistensial. Polisi bukan lagi pengawal masyarakat, tapi mungkin, tanpa sadar atau tidak, sedang berperan sebagai debt collector elit antar kelompok kriminal. Sudah jadi rahasia umum, judi online bukan permainan iseng. Ini bisnis besar. Uangnya muter triliunan. Kalau polisi turun tangan tapi yang dipasung cuma level operator atau tukang pos digital, sementara bandarnya tetap eksis dan bahkan ikut pelapor, maka publik punya hak penuh untuk curiga. Apakah hukum sedang menindak, atau malah jadi alat? Yang lebih ironis, media harus utama ikut-ikutan memainkan narasi kerugian bandar. Maaf, ini bukan PR korban penipuan. Ini literal penjahat merasa tidak adil karena dikhianati. Hebat betul. Korban dalam narasi ini bukan rakyat, bukan negara, bukan hukum, tapi bandar judi.
Satu hal yang pasti, penangkapan tanpa transparansi hanya akan memupuk ketidakpercayaan. Polisi harus menjelaskan dengan jujur dan terbuka siapa pelapor, apa motifnya, dan sejauh mana jaringan ini diusut. Kalau tidak, publik akan terus bertanya, dan bukan tidak mungkin, mulai merasa bahwa ada aroma perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu. Karena di Republik ini, yang paling ditakuti bukan lagi kriminal, tapi ketika hukum bisa dibajak oleh para kriminal. Iya. Komen. Bebas lah, komen. Liar ya, Mang. Sarua. Komen bebas. Sumpah ya, gue kaget nih pas bacain ini ya. Polda Jogja tangkap komplotan pemain judol yang rugikan bandar. Mampus nggak? Penyanyi Kunto Aji yang lapor sape. Hah? Gue juga bingung yang lapor sape. Jadi ya, ini polisi tuh nangkepin oknum pemain judi online yang ibarat tuh kayak bikin ternak akun gitu loh yang banyak. Lu tahu sendiri kan, polanya judol itu kan kayak lu pertama dikasih menang dulu, bener nggak? Nah makanya tuh ada oknum-oknum yang ternak akun dan ini sudah merugikan bandar. Yes, kalau nggak salah ada tuh keterangannya 50 juta ruginya cuy. Cuma 50 juta ruginya, dan akhirnya ditangkap tuh oknum-oknum yang melakukan ternak akun untuk melakukan judol supaya menang di awal gitu loh ya. Ini anjing sih. Ini gimana konsepnya ya? Gue juga bingung yang lapor siapa ya? Emang judol itu ada perlindungannya gitu? Hah? Ada yang mengatur gitu kayak OJK-nya gitu atau gimana ini? Gue bingung ini. Hah? Harusnya pemerintah itu mengapresiasi dong ya, harusnya kepolisian mengapresiasi nih ya kan, karena dia sudah berhasil merugikan si bandar gitu ya nggak, supaya diberantas, supaya kalau rugi kan ya udah bangkrut dong tuh judolnya ya kak. Nah ini udah merugikan bandar judol malah ditangkap. Ya udah biar adil, tangkap dua-duanya gitu. Ini gue bingung sih, mau bingung tapi gimana ya, Konoha udah biasa kayak begini. Gemes gue liatnya. Jadi kayak bandarnya dilindungi gitu maksudnya. Hah? Pusing gue, speechless. Bro. Gitu ya iki. 5 orang diringkus polisi karena merugikan bandar judol. Lho. Kan kudune malah seneng toh, ben ra enek sing main meneh. Kok gimana dicekel? Sik. Iki piye iki? Eneng klarifikasi saka Polda DIY apa ora iki? Menurutmu piye, Bro? Polisi melindungi bandar judai. Ya, di DIY ataupun Yogyakarta ada orang-orang yang ditangkap lantaran merugikan bandar judai. Katanya memanfaatkan situs-situs yang memberikan bonus. Sehingga polisi DIY meringkus para pemain judai tersebut. Katanya karena ada laporan dari masyarakat. Pertanyaannya, para pemain ditangkap, bandarnya kenapa tidak ditangkap? Kalau saya curiga yang melaporkan hal itu adalah bandarnya. Sehingga polisi bisa dikatakan melindungi bandar judai. Nah, apa pendapat kalian?